Halo, selamat sore teman-teman. Selamat pesta Paskah, salam kebangkitan. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau berbagi sedikit soal saudara-saudara pasti masih ingat pertanyaan Pilatus kepada Yesus tentang apa itu kebenaran, dan kita tahu bahwa Yesus tidak menjawab secara spesifik apa yang Pilatus mau, tetapi pada akhirnya Pilatus keluar dan cuci tangan di depan khalayak ramai bahwa dia tidak dapat hal yang memberatkan Yesus untuk mati. Ya, dan saya secara pribadi beberapa kali berusaha untuk mencoba menjawab untuk diri saya sendiri, meyakinkan diri apa itu kebenaran. Tetapi setiap kali saya mendapat jawaban, selalu ada rasa ragu karena juga banyak hal, data baru, fakta baru yang secara tidak langsung dan mungkin juga langsung itu mengubah jawaban apa yang dimaksud dengan kebenaran itu. Tetapi kita sadar, kita tahu semua bahwa itu pertanyaan itu, menurut saya pertanyaan itu sangat sederhana. Apa itu kebenaran? Pertanyaan sangat sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana seperti pertanyaan yang disampaikan, apa itu kebenaran. Dan mungkin juga karena kompleksitas jawaban itu, Yesus tidak mau jawab. Saya yakin Yesus tidak mau jawab karena banyak alasan. Tetapi coba kita baca sekali lagi teks itu dan mencoba untuk, atau juga kita ingat-ingat lagi ekspresi atau tanggapan kita secara pribadi saat kita baca teks-teks itu. Reaksi apa yang secara spontan mungkin kita berikan terhadap pertanyaan Pilatus itu. Jadi kalau saya secara pribadi semacam saat ada dorongan untuk menjawab apa itu kebenaran, apa itu yang disebut benar, seperti yang dilakukan Yesus. Menurut saya Yesus jawab jujur, dan menurut saya itu yang namanya kebenaran. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi saya tidak mau menjelaskan apa artinya kebenaran itu, tapi saya hanya mau mengajak teman-teman untuk melihat betapa kompleksnya kenyataan hidup kita, kenyataan hidup sosial masyarakat kita yang berhubungan dengan kebenaran. Sangat kompleks, dan mengungkapkan kebenaran atau mengatakan kebenaran itu satu hal yang istimewa, yang membuat kita terbebas dari rasa bersalah dan juga dari beban yang mungkin akan kita terima saat kita tidak berbicara jujur, saat kita berbicara berusaha untuk mengelak dari apa yang sebenarnya terjadi. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu memiliki daya yang luar biasa yang tidak dapat ditutupi atau diselubungi dengan 1000 penjelasan apapun itu. Sebab kita tahu bahwa kebenaran itu membebaskan, membuat orang merdeka, bukan dari orang lain tetapi merdeka terhadap hatinya sendiri, terhadap hati nurani. Lain hal kalau orang mengungkapkan atau membeberkan fakta baru atau kesadaran baru yang mungkin awalnya tidak disadari secara baik. Karena itu saya mau mengajak teman-teman untuk melihat kenyataan sosial kita sekarang, bahwa walaupun kebenaran itu diungkapkan dengan tegas dan secara gamblang, selalu saja ada tantangan baru
atau pertanyaan-pertanyaan baru yang berusaha untuk memurnikan fakta yang dibeberkan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kebenaran itu selalu membebaskan. Hal yang membebaskan itu bisa jadi itu bagian dari kebenaran yang tidak dapat kita pisahkan. Itu kenapa kebenaran disebut sebagai kunci untuk membebaskan diri dari tekanan batin. Dan saat kita mengungkapkan kebenaran itu, kita ungkapkan dengan asas tidak memaksa orang lain untuk percaya. Sama seperti yang dilakukan Yesus waktu itu, dia bicara apa yang ada dan Pilatus bilang, oh, baik kalau begitu apa itu kebenaran. Itu bagian dari dinamika yang tidak dapat kita elakkan. Yang pasti dan menurut saya satu hal yang baik untuk kita tanam dalam diri kita itu adalah bahwa kita tidak menutup kemungkinan untuk adanya hal-hal baru yang mungkin adalah bagian dari kebenaran. Sehingga kalau kita menutup diri akan adanya kemungkinan baru yang bisa menguatkan atau juga bisa merevisi kebenaran sebelumnya, itu justru kita berada dalam satu situasi yang tidak bagus. Kita harus menjadi lebih terbuka, lebih fleksibel untuk menerima kenyataan baru. Mungkin kita didatangi oleh fakta-fakta baru, dihampiri oleh data-data baru yang bisa jadi menguatkan argumen sebelumnya, atau juga bisa jadi merevisi kebenaran yang mungkin awalnya kita yakini sebagai kebenaran. Jangan risau atau jangan kurang hati karena kita sedang berada dalam pencarian yang sama. Mungkin saja kita berada dalam jalur yang berbeda, sehingga melihat kita punya situasi sosial yang sekarang, yakin bahwa kebenaran itu membebaskan banyak hal, memberikan orang kemerdekaan dan memberi kita kekuatan-kekuatan baru untuk pencarian-pencarian kita selanjutnya. Hidup itu petualangan, jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk menikmati setiap